Sore hari di akhir pekan seperti ini paling enak menikmati camilan sambil santai bersama orang-orang tercinta. Pilihan saya kali ini jatuh pada bakso tahu. Praktis, lezat, kaya protein, karbohidrat, dan vitamin. Tapi hati-hati loh, tidak sedikit bakso tahu maupun bumbunya yang bisa membahayakan kesehatan. Bagaimana memilih bakso tahu yang aman? Simak penelusuran tim reportase investigasi berikut ini. Anda mungkin salah satu penggemar siomay atau terkadang dalam istilah lain disebut bakso tahu. Siomay merupakan kuliner yang konon berasal dari Mongolia Dalam. Di Indonesia, siomay biasa dibuat dari beberapa bahan baku seperti ayam, udang, kepiting, dan ikan tenggiri. Siomay juga termasuk salah satu jajanan yang digemari. Tak heran jika siomay bisa ditemui di banyak tempat, mulai dari kelas gerobak pinggir jalan hingga kelas rumah makan. Namun Anda perlu berhati-hati. Tim reportase investigasi menemukan oknum produsen dan pedagang siomay yang menggunakan bahan tidak layak konsumsi. Sebut saja namanya bondot. BS yang udah layu, yang kemarin gitu, yang udah 3 hari gitu, baru dibeli. Tidak hanya menggunakan bahan baku berkualitas rendah, bondot juga mengaku menggunakan bahan kimia, yakni boraks serta pewarna buatan non-pangan jenis ontan. Untuk mengetahui sejauh mana penggunaan bahan kimia dan tidak layak konsumsi pada siomay buatannya, kami mengujinya di Laboratorium Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran. Kami juga menguji sejumlah sampel acak siomay yang kami dapatkan dari pedagang kaki lima hingga supermarket dari sejumlah daerah. Hasil pengujian membuktikan bondot tidak sendirian. Dari 10 sampel secara acak, 5 positif mengandung borak. Nah, dari bumbunya sendiri itu ternyata 4 positif mengandung ontan atau dalam hal ini pewarna sintetis. Aksi curang bondot ini tentu merugikan konsumen. Celakanya, ia sudah melakukan aksinya sejak 2 tahun lalu. Dulu saya pernah belajar dari teman jualan dulu gitu. Nah, kesini saya bikin sendiri. Ya, saya kira-kira 2 tahunan. Bondot mengaku tidak mengerti resiko penggunaan bahan kimia berbahaya pada siomaynya. Ia mempelajari cara membuat siomay dari temannya. Dan sekali lagi, ini berarti bondot tidak sendiri. Sejumlah produsen dan pedagang siomay curang seperti bondot berkeliaran. Belum. Ya, harapan saya mah gitu aja yang ngasih tahu bahwa bahan itu kan mengandung zat kimia yang merusak gitu. Penggunaan beberapa bahan kimia seperti boraks atau pijer dan pewarna non-pangan jenis ontan pada bahan makanan bisa membahayakan kesehatan tubuh. Padahal sejatinya boraks biasa digunakan untuk mengontrol serangga dan pada industri kayu serta las. Dampak penggunaan borak terhadap tubuh kalau terpapar dalam jumlah yang sedikit itu bisa hanya sampai pusing-pusing atau mual-mual. Tetapi kalau terpaparnya banyak itu bisa menimbulkan kerusakan pada ginjal, pada hati, dan juga ada bisa menimbulkan kematian. Kalau dampak negatif terhadap dari pewarna sintetis terhadap tubuh memang tidak satu kaligus, tetapi dalam jangka waktu yang lama itu akan menimbulkan kerusakan di dalam usus. Selain bakso tahu yang gurih, daya tarik juga terdapat pada bumbu kacang yang biasa menemani bakso tahu. Amankah bumbu kacangnya? Temukan jawabannya sesaat lagi.
Bakso tahu yang baik kaya protein karena dibuat menggunakan ikan yang segar. Sementara bakso tahu buatan pelaku dibuat menggunakan ikan-ikan sisa, bahkan busuk. Kecurangan tidak hanya meliputi bakso tahu saja, tapi juga sambal yang biasanya menemani bakso tahu. Dalam masakan Indonesia terdapat berbagai jenis variasi siomay berdasarkan isinya. Dan yang cukup digemari adalah dari daging ikan tenggiri. Tim reportase investigasi menemukan oknum pedagang bakso tahu atau siomay yang berbuat curang. Ia tidak hanya menggunakan boraks dan pewarna non-pangan ontan, tapi juga ikan tenggiri berkualitas buruk atau seringkali disebut BS. Dan bahkan ikan busuk. Karenanya ia menggunakan zat pewangi dan perasa ikan untuk menyamarkan aroma ikan BS ataupun busuk. Kalau untuk menutup aroma busuk biasanya memang ya ada usaha ditambah essence, tapi kalau bau busuknya sudah menyengat tentu penambahan essence-nya juga akan lebih banyak lagi. Sehingga itu kalau akan terkonsumsi oleh manusia, maka itu lama-kelamaan itu akan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan. Untuk membuktikan kecurangannya, kami mengikuti Bondot dalam melancarkan aksinya. Dimulai dari berbelanja bahan baku siomay dan bumbunya. Termasuk di dalamnya adalah bahan kimia berbahaya. Setelah bahan terkumpul, Bondot mulai mengolahnya. Semua bahan dan bumbu penyedap diaduk hingga menyatu. Tak ketinggalan boraks dan zat perasa ikan turut dicampurkan dengan takaran ala Bondot. Kemudian dituang air dan diaduk hingga merata. Selanjutnya ikan tenggiri BS atau busuk dibersihkan ala kadarnya. Daging ikan yang sudah dipisahkan digoreng. Ciri-ciri ikan BS itu kayak gimana sih bentukannya, Bang? Itu agak biru gitu kan, biru, dalamnya ya udah busuk gitu. Tapi kalau itu diolah itu nggak ketahuan? Enggak. Selesai digoreng, ikan tenggiri disatukan ke dalam adonan. Adonan yang telah dibuat kemudian diolah menjadi siomay. Selain itu, Bondot juga menyiapkan olahan lain, yaitu tahu yang diisi adonan, kol yang dikupas dan digulung, serta tidak ketinggalan kentang. Untuk kentang rebus, lagi-lagi Bondot menggunakan boraks. Supaya awet gitu, supaya bisa 3-2 hari kan bisa disimpan, kalau nggak habis bisa disimpan gitu. Bondot biasa membuat siomay setiap 3 hari sekali. Tak heran jika ia menggunakan boraks sebagai pengawet. Dalam sekali pembuatan, ia harus menyimpan sekitar 3 hingga 5 kg adonan. Saat membuat bumbu siomay, Bondot tidak ketinggalan menaburkan pewarna sintetis ontan serta boraks. Yang kedua, kalau cuman kacang doang gitu kan, keputih-putihan lah, nggak terlalu coklat gitu. Berarti ini pakai kacangnya yang kualitas kurang bagus berarti? Ya kurang bagus, supaya murah kan. Proses terakhir adalah pengukusan. Kurang lebih 1 jam dikukus, siomay pun siap dijajakan. Adakah bakso tahu yang aman? Ada. Kami akan informasikan tips memilih, mengolah, dan menyimpannya sesaat lagi. Kami menemukan tidak sedikit bakso tahu yang berbahaya di pasaran. Namun jangan khawatir karena masih ada pedagang jujur dan masih banyak bakso tahu yang aman.
Banyak pilihan bakso tahu atau siomay dijual di pasaran. Namun, dari sekian banyak pedagang siomay, tim reportase investigasi menemukan kecurangan yang dilakukan oleh salah satu oknum. Sebut saja namanya Bondot. Kepada kami, Bondot mengaku ada beberapa pedagang siomay lain yang juga curang. Untuk membuktikannya, kami membuat studi kasus dengan menguji 10 sampel acak siomay di Laboratorium Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran. Sampel tersebut kami dapatkan dari sejumlah pedagang, mulai dari kaki lima hingga supermarket di sejumlah daerah. Hasilnya, selain siomay Bondot, ada 5 sampel yang positif mengandung boraks. Sementara dari 7 sampel bumbu kacang siomay, 4 diantaranya mengandung boraks dan pewarna sintetis ontan. Sementara dari hasil uji bakteri termofilik, selain sampel buatan Bondot juga terdapat 8 sampel yang mengandung bakteri dalam jumlah melebihi batas. Di antaranya sampel dari sebuah rumah makan ternama. Bakteri termofilik adalah bakteri yang tidak mati meski mendapat proses pemanasan. Bahaya bakteri termofilik bagi kesehatan tubuh beragam, mulai dari sakit perut hingga memicu kanker. Selain boraks dan pewarna ontan, para pedagang sebenarnya bisa membuat siomay yang awet dengan menggunakan bahan lain yang lebih aman bagi kesehatan. Untuk mengganti borak itu adalah STTP ya, sodium trifosfat, itu lebih aman untuk digunakan dan juga batas pemakaiannya itu agak lebih longgar. Jadi bisa menghasilkan produk sama-sama kenyal, juga bisa agak tahan lama. Namun Anda tidak perlu khawatir, sebab masih banyak pedagang siomay yang jujur. Salah satunya Endang. Pedagang ini telah kami uji sampel siomaynya dan hasilnya tidak terbukti menggunakan bahan tidak layak konsumsi atau berbahaya. Endang meyakini kejujuran dalam berdagang juga bisa mendatangkan keuntungan. Kalau pakai bahan pengaruh sih sebenarnya nggak bagus ya, bisa merugikan orang banyak. Ya janganlah pokoknya mah, jangan pakai bahan pengawet ya. Tipsnya kami rangkum dari chef berikut ini. Selamat sore, Chef. Selamat sore. Wah, bakso tahu kebek saya dapat ini di lapangan nih. Ini curang karena mengandung bahan-bahan berbahaya dan ikannya udah nggak segar. Bagaimana membedakannya, Chef? Tolong Pertama, saya. kita lihat dari warna ya. Coba kita lihat warna, tapi warna kadang-kadang bisa nyaru ya Bu ya. Ini yang berbahaya, sementara yang ini ya. Yang Ya. asli itu. Masih kelihatan udangnya ya? Ya. Kalau ini terlihat aci ya, banyak sagu. Banyak sagunya. Sagunya kemudian juga terlalu banyak. kita coba dicium Bu. Nah, coba dicium dengan yang ini. Baunya nggak enak ya? Nah, itu kan sepertinya memang bau ikan, tapi ikannya yang sudah nyaris ke arah Yang ini boleh? rusak. Nah, ini Bau udang. bau udang segar ya. Nah, kami menemukan tidak hanya bakso tahunya yang berbahaya, Chef, tapi juga bumbunya. Kalau yang ini pakai pewarna. Nah, Ya. gimana bedakannya dengan yang baik ya? Memang kalau secara kasat mata agak sulit ya membedakan warna mana itu warna yang natural dan mana itu tambahan. Bukan seperti warna kacang ya? Bukan seperti kacang. Nah, ini memang kelihatan sih kacangnya cuma sedikit, dia sedikit sekali kacangnya. Dia banyak pengental dan ditambah pewarna seperti kacang supaya lebih mengikat. Itu saja. Sementara yang sehat atau yang baik, Nah, bisa dilihat seperti ini, dia natural kita warnanya. bandingkan warnanya ya. Wah, terlihat banget beda ya. Ya, Kalau dari rasa ada bedanya nggak ya, Chef? silakan coba. Yang ini? Ya. Iya, rasa kacangnya khas ya. Enak ya? Kalau yang ini pasti nggak berasa kacang ya. Kalau yang tidak aman ini? Ada sedikit. Biasanya dia ada rasa ketar ya di lidah setelah kita memakannya. Sementara Seperti kalau itu. yang aman, Yang baik-baik aman. saja. Yang aman tuh rasa kacangnya ya kacang segar. Bakso tahu itu sebenarnya bisa tahan berapa lama sih Pak di udara, di suhu ruang ini? Di suhu ruang itu
dia hanya tahan sekitar 4-5 jam saja. 4-5 jam. Jadi begitu matang, kita harus segera mengkonsumsi. Segera menyantapnya. Atau disimpan. Atau disimpan dalam chiller pun dia hanya tahan 2-3 hari ya. Oh, tidak boleh lebih dari itu. Tidak boleh dari itu karena dia akan rusak. Di freezer boleh? Di freezer boleh, dia bisa sampai 1 minggu. Baik, Chef, terima kasih banyak tipsnya dan waktunya. Sama-sama. Konsumen cerdas pasti menghindari panganan berbahaya dan bisnis curang akan mati dengan sendirinya. Ikuti terus reportase investigasi setiap Sabtu dan Minggu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Ani Rahmi. Sampai jumpa. Wah, boleh cicip. Bubuk gipsum biasa digunakan dalam membuat hiasan langit-langit rumah atau gips. Tim reportase investigasi menemukan sebuah pabrik produsen keripik buah yang menggunakan bubuk gipsum. Pelaku juga menggunakan pemanis buatan siklamat tanpa takaran jelas. Simak reportase investigasi Minggu 7 Oktober 2012 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Trans TV.